warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang seni teater dalam materi mengimitasi gerak dan suara lingkungan sekitar. Adik-adik Sobat Eksis, gak hanya manusia saja loh yang mengalami pergerakan atau memiliki suara. Binatang, tumbuhan, bahkan benda-benda memiliki suara dan gerakannya masing-masing. Contohnya seperti suara ini. Apakah kalian tahu suara ini suara apa? Benar sekali, suara ini adalah suara bebek. Apakah adik-adik bisa menirukan suara dan gerakan bebek? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara meniru suara dan gerak dari lingkungan sekitar. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Oh iya adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar tentang mengimitasi gerak dan suara dari lingkungan sekitar, kita cari tahu dulu yuk tentang fabel. Apa itu fabel, Kak? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi pekerti dari manusia, tetapi diperankan oleh hewan atau binatang. Nah, sebelumnya yuk kita simak cerita fabel berikut ini ya. Gajah yang baik hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar, kau mendapat ikan." Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Ia mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apakah ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya? Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul kembali. Kancil meminta tolong kembali. "Tolong aku berjanji tidak akan jahil lagi." "Janji?" Gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan merugikan binatang lain?" "Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini," ujar kancil saat sudah sampai di atas. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat.
bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Bagaimana adik-adik? Kisah yang sangat menarik, bukan? Sekarang adik-adik sudah mengerti ya bagaimana bentuk dari cerita fabel itu? Dengan kita mengetahui cerita fabel, maka kita bisa belajar bagaimana cara memerankan peran-peran binatang yang baik dan benar. Nah adik-adik, sebelum kita bermain peran, ada loh teknik-teknik dasar yang harus kita ketahui. Apa saja ya teknik-teknik dasarnya? Yuk kita simak. Teknik dasar bermain peran. Yang pertama, olah tubuh. Olah tubuh yakni latihan dasar untuk menjaga stamina dan kelenturan tubuh. Nah, dalam teknik ini, kalian bisa melakukan peregangan seperti melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera saat bermain peran. Yang kedua, olah suara atau vokal. Suara menjadi faktor penting ketika bermain peran. Karena saat kita bermain peran, suara yang kita ucapkan harus jelas dan sesuai dengan karakter yang kita perankan. Kalian bisa berlatih olah suara dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Yang ketiga yaitu latihan konsentrasi. Latihan ini bertujuan untuk memusatkan pikiran pada suatu objek dan pikiran. Misalnya seperti fokus pada naskah atau lawan main. Yang keempat yaitu latihan imajinasi. Jika kita akan bermain peran, maka kita harus kreatif dan mempunyai daya khayal yang luar biasa. Misalnya seperti berimajinasi sedang berpetualang atau sedang mencari harta karun. Dari latihan imajinasi, kita dapat menghayati peran dengan baik. Yang kelima yaitu latihan ingatan emosi. Dalam bermain peran, kalian harus bisa memerankan berbagai macam emosi seperti marah, sedih, menangis, kecewa, tertawa, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu latihan blocking. Blocking adalah kedudukan tubuh saat mementasan. Ketika mementaskan sebuah peran, maka kita harus memiliki blocking yang baik seperti menguasai tempat pementasan. Selain mengerti teknik dasar dalam bermain peran, saat kita memerankan peran-peran binatang dalam cerita fabel, kita juga harus memperhatikan beberapa hal loh adik-adik. Yang pertama yaitu penguasaan cerita. Yang kedua menghayati penokohan. Yang ketiga menjalin kontak mata. Dan yang terakhir menggunakan alat peraga. Sekarang kita coba yuk memerankan satu peran binatang dengan memperhatikan langkah-langkah tadi ya. Misalkan Kak Ella mempunyai satu peran binatang yaitu kelinci yang menggemaskan. Kira-kira bagaimana ya cara memerankannya? Nah adik-adik Sobat Eksis, yang pertama kita harus menguasai penokohan seekor kelinci yang menggemaskan. Karena kelinci adalah seekor hewan yang lucu, maka kita bisa menggunakan suara yang imut. Yang kedua, kita bisa bertingkah seperti seekor kelinci yang menggemaskan, yaitu dengan meloncat ke sana kemari dan bertingkah lincah. Karena hal itu merupakan kebiasaan seekor kelinci. Yang ketiga, kita bisa menggunakan alat peraga seperti telinga panjang agar menambah kesan yang lebih hidup tentang seekor kelinci. Nah, coba sekarang kalian praktikkan di rumah bagaimana peran kelinci yang menggemaskan. Adik-adik Sobat Eksis, sebenarnya banyak sekali loh manfaat dari bermain peran. Apa saja ya manfaat dari bermain peran? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari bermain peran. Yang pertama yaitu mendorong kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir yaitu mendukung perkembangan fisik. Nah, adik-adik, itulah tadi materi tentang mengimitasi gerak dan suara dari lingkungan sekitar. Materi kali ini bisa kalian jadikan permainan loh, yaitu tebak suara dan tebak gerak dari hewan. Sangat mengasyikkan, bukan? Cukup sekian ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian bisa belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.